Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fi daruni amin. Para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami dalam kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tawassul. Pada pertemuan sebelumnya kita diajak untuk memahami bahwasanya tawassul dengan Nabi, dengan para nabi, para wali dan ahli soleh yang lainnya itu boleh dan bahkan disunahkan, yakni pada saat kita berdoa memohon kepada Allah cuman dengan menyertakan, dengan menyebut para nabi atau wali atau orang soleh. Dan ini sudah dilaksanakan oleh para ulama-ulama sebelumnya, bahkan sampai generasi kesekian semua ulama sepakat memperbolehkan tawassul. Hanya belakangan satu orang ulama yang tidak memperbolehkan, yakni Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Dan pernyataan Ibnu Taimiyah ini satu-satunya pernyataan kontroversial yang sebelumnya belum pernah terjadi. Baik, saya akan melanjutkan. Wa qad allafa lan wus temen-temen ngarang sopo kathirun akeh min ajillai ulama'i ahli sunnati wal jamaah, saking agung-agunge ulama ahlu sunnah wal jamaah, fi jawazi zalika ing dalam wenangi mengkono-mengkono tawassul, ngarang kutuban ing piro-piro kitab mustaqillatan kang dewe yang sendiri, wabasatu lan beberaken sopo ulama fiha ing dalam kutuban adillatan ing piro-piro dalil. Jadi saking pentingnya urusan tawassul dan kebolehan tawassul ini sampai para ulama itu membuat ada yang kitab khusus bahas tawassul. Biasanya kitab-kitab yang lain itu ada kitab misalnya tentang akidah, salah satunya ada subtopik tawassul. Ada yang khusus bahas ini. Tapi ada yang khusus tawassul. Misalnya mohon maaf ini. Ini ada satu kitab namanya judulnya At-Ta'ammul fi Haqiqatit Tawassul, yang ditulis oleh Dr. Isa bin Abdullah bin Mani Al-Himyari. Ini kitab setebal ini khusus berbicara tentang tawassul. Apa itu tawassul? Kebolehan dasarnya apa, dalilnya apa, dan sebagainya. Ini secara khusus namanya kutuban mustaqillah. Jadi kitab yang khusus membahas tentang tawassul. Jadi kalau para pemirsa ingin mendalami betul apa itu tawassul, bisa menggunakan kitab ini. Saya kira sangat jelentreh, dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Ada kitab lagi, ini Raf'ul Manaroh, judulnya Raf'ul Manaroh li takhriji ahaditsit tawassul wa ziyarah. Ini cuma ada dua pembahasan. Jadi kitab Raf'ul Manaroh ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang takhrij hadis-hadis tentang tawassul dan ziarah. Apakah ziarah kubur atau ziarah makom Rasul dan sebagainya. Ini kalau kaum muslimin ingin mengetahui banyak tentang tawassul dan ziarah, ini kitabnya ada. Jadi selama ini kadang-kadang orang
belum tahu dasar secara matang sudah mengatakan bahwasanya tawasul itu tidak boleh, ziarah kubur itu tidak boleh. Ini satu persoalan yang tidak diinginkan mestinya. Itu. Baik, wa nahnu utawi kita ma'asyira ahli sunnati, golongan ahlu sunnah iku la na'taqidu ora nekataken taksiron ing pengaruh wala khalqon lan ora ndadekaken wala ijadan lan ora mujudaken wala idaman lan ora nganakaken wala naf'an lan ora manfaat wala dharron lan ora bahaya illa kejaba lillahi kedue Allah wahdahu hale sujine Allah. La syarika ora ono sekutu iku maujud lahu kedue Allah. Wala na'taqidu lan ora nekataken sapa kita taksiron ing pengaruh wala naf'al lan ora manfaat wala dharron lan ora bahaya lin nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi lan ora maring liyane Kanjeng Nabi minal ahya'i saking pira-pira wong urip wal amwati lan pira-pira wong mati. Fala farqa moko ora ono perbedaan iku maujud fit tawassuli ing dalam tawassul bin nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan liyane Kanjeng Nabi minal anbiya'i saking para nabi wal mursalin lan para rasul shalawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain. Wa kadzalan koyok mengkene bil auliyai kelawan para wali wasolihina lan pira-pira wong kang soleh. Jadi yang perlu dijelaskan, ahlu sunnah wal jamaah sama sekali tidak meyakini bahwasannya yang memberikan pengaruh, yang menciptakan, yang mewujudkan, yang mentiadakan, yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya, itu semua tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ini, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi selama kita berkeyakinan dalam berdoa, dalam beribadah, selama di dalam diri kita itu ada keyakinan, satu-satunya keyakinan bahwasanya semua itu yang menentukan, yang menciptakan, yang mempengaruhi, yang mentiadakan, yang memberikan manfaat, yang memberikan madharat, semua itu adalah Allah, maka tidak ada masalah. Jadi apakah dengan menyebut nama Nabi, apakah dengan menyebut nama Rasul, menyebut nama wali, keyakinan di dalam hati yang memberikan manfaat dan madharat adalah Allah, tidak ada kata syirik di dalam persoalan ini. Begitu juga nyebut Nabi atau yang lainnya, orang yang sudah masih hidup atau orang yang sudah meninggal, tawasul dengan Nabi atau dengan lainnya sama saja. Tidak ada perbedaan, yakni sama-sama diperbolehkan. Wala farqa lan ora ana beda iku maujud baina kaunihim ing dalem antarane anane aulia lan sholihin iku ahyaan isik gesang wa amwatan utawa sampun sedo. Li annahum krana sak temene kabeh iku la yakhluquna ora ndadekaken sapa kabeh syai'an ing perkara. Walaisa lan ora ana iku lahum kedue kabeh apa taksirun pengaruh fi syai'in ing dalem perkara. Wa inna ma yutabarraku angi pestine den ala barokah apa bihim kelawan kabeh likaunihim krana anane kabeh iku ahibba Allahi pira-pira kekasine Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khalqu lan anapun utawi kang dadekaken wal ijadu lan yang mewujudkan wal itamu yang mentiadakan wan naf'u sing paring manfaat wa dharru lan paring madharat iku fa innahu moko sak temene al khalqu ila akhir iku lillahi kedue Allah wahdahu hale suwijine Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah wallahu khaliqu kulli syai'
utawi Gusti Allah iku khaliqu kulli syai'in zat kang dadekaken saben-saben perkara. Wal mu'assir wal mujid haqiqatan huwallah. Yang memberikan pengaruh dan yang mengadakan hakikatnya adalah Allah. Jadi ini yang perlu, memang dalam pelaksanaan tawasul ini sendiri juga perlu orang yang bertawasul itu belajar dulu. Jangan sampai ada di dalam hatinya itu ada keyakinan bahwasanya mutawassal bih yang dijadikan perantara ini yang menjadi mujarab. Bukan. Yang menentukan segalanya adalah Allah. Sebenarnya tidak usah pakai tawasul yang seperti kita lakukan dan sebagainya. Apabila di zaman modern ada orang sakit, kemudian pergi ke dokter, didiagnosa, diperiksa, kemudian dikasih obat, diminum obatnya, kemudian sembuh. Orang yang sembuh ini berkeyakinan bahwasanya si dokter atau si obat yang menyembuhkan ini juga ada masalah dengan akidah, sama musyriknya. Jadi sama bahayanya. Tapi selama orang ini mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara para dokter dengan obat, maka tidak ada kata syirik. Tidak ada kata musyrik atau mensekutukan Allah terkait dengan persoalan ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Fabidzalika moko kelawan mengkono-mengkono penjelasan sabata wis tetep apa annat tawassula sak temeni tawassul bil anbiya kelawan para nabi wal aulia ilan para wali iku amrun perkara mustahabun kang den demeni, kang den sunnahaken. La sabila ora ono dalan iku maujud li ingkarihi maring ingkar marang tawasul. Li annal mad'uwa krono sak temene kang den dongani yang dimintai permohonan wal mas'ula yang dimintai permintaan huwallahu ta'ala adalah Allah ta'ala. Karena hakikatnya kita itu hanya memohon kepada Allah. Jadi sama sekali tidak melanggar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Loh kenapa pakai tawassul? Disuruh sama Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah untuk kepada Allah. Dan itu para nabi sudah melakukan. Para sahabat juga melakukan. Itu yang lebih tahu tentang ajaran Islam. Wala fi'lalan ora ono agawe, wala tasarruf lan ora ono tasarruf lil mutawassal bi, kedua mutawassal bi yang den tawassuli. Wa innama lan angi pestine huwa utai mutawassal bi iku istiqtafun amrih ataf wa du'aun lan du'a minallahi lan jangi Allah wa tawajjuhun lan madhep ilaihi maring Allah bimanzilati wa baraki dzalikal abdi kelawan kedudukane lan barokahe mengkono-mengkono kawula al muqarrabi kang den cedhekaken allazi huwa utawi muqarrab ay allazi iku min ahbabihi saking pira-pira kekasihne Allah wa auliya'i lan para waline Allah. Kemudian yang mutawassal bih sebenarnya ya menjadi perantara kita sebut dalam rangka keberkahan. Walaisa dzalika min ibadati ghairillahi fi syai. Walaisa lan ora ono apa dzalika mungkunu-mungkunu tawassul iku min ibadati ghairillah saking nyembah sakliyane Gusti Allah fi syai'in ing dalem perkara. Sungguh sama sekali itu tidak termasuk menyembah selain Allah. Jadi nyembahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang perlu ditegaskan. Jangan sampai terjadi salah paham orang tawasul itu sama dengan memohon kepada selain Allah. Tidak. Dan itu tawasul banyak yang dilakukan. Nanti dasarnya akan kita sebutkan satu persatu dari dasar-dasar atau dalil-dalil yang sangat kuat. Ya mungkin karena ini kitab kecil, nanti sebagian dasar kita sebutkan tentang kebolehan melakukan tawasul di dalam agama Islam. Sama sekali tidak menyembah selain Allah. Tawasul tetap memohonnya kepada Allah. Itu begini, kalau kita ibaratkan barangkali begini. Pada saat kita hendak menuju kepada seseorang, orang yang alim atau orang pangkat atau siapapun, kemudian apabila kita langsung datang kepada beliau, kita sama sekali tidak kenal dan sebagainya, mungkin banyak tanda tanya. Misalnya memohon apa dan sebagainya, kemungkinan diterima ini kecil. Tapi kalau kita dengan mengajak, kita diantarkan oleh orang yang sudah dekat dengan beliau, menjadi kekasih beliau, mengantarkan kita untuk datang kepada yang tersebut, kemungkinan besar kita akan diterima. Dan apabila kita mempunyai hajat sesuatu, kemungkinan besar ini akan dikabulkan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab pada saat mendapatkan laporan atau mengetahui satu keadaan di masa itu sedang paceklik, hujan tidak turun, maka Umar bin Khattab langsung berdoa kepada Allah dengan tawassul menyebut Nabi Muhammad. Inni atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyika rahmat Muhammad ya Muhammad. Nah, ini model tawassul. Kenapa Umar tidak langsung ya Allah turunkan hujan? Nah, inilah. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, orang yang disayangi, dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, dimohon untuk bisa membantu menyampaikan doa Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian doanya itu dikabulkan. Dan itu yang dilakukan oleh para alim, para ulama, mulai dari generasi salaf sampai ulama khalaf juga seperti itu. Summa lam banjur weruwa sira anna tawassula ing sak temene tawassul bin nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaizun wenang fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah qabla khalqihi sadurunge kedadeane Kanjeng Nabi wa ba'da khalqihi lan sakwuse den dadekake Kanjeng Nabi fi muddati hayatihi ing dalem mangsa gesange Kanjeng Nabi fid dunya ing dalam donya wa ba'da mautihi lan sakwuse wafate Kanjeng Nabi fi muddatil barzakhi ing dalam barzakh wa ba'dal ba'thi lan sakwuse ba'ats fi arasatil qiyamati ing dalam pelataran kiamat wal jannati. Jadi ini penjelasan tentang tawassul tadi itu. Sekali lagi saya simpulkan bahwasannya dalam bertawassul sama sekali tidak ada musyrik. Karena hakikatnya kita berkeyakinan bahwasannya semua yang mewujudkan, yang menghindarkan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali tidak ada kategori menyembah selain Allah. Baik, untuk kesempatan ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, mampu menjadi petunjuk kepada kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam, sehingga kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.